Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milky Afiana Parabak dengan Prodi Sistem Informasi di UPBJJ UT Samarinda. Hari ini saya mau praktek dengan mata kuliah jaringan komputer, yaitu praktikum TCP atau IP menggunakan CMD. Di sini kita menggunakan command prompt atau CMD yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Di sini yang perintah pertama adalah CD. CD adalah perintah untuk pindah-pindah directory. Yang kedua adalah CLS. CLS itu adalah singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja, hanya untuk file teks. Lalu ada CLS. Yang ketiga, ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Lalu ada yang keempat, dir. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Jadi di sini ada yang pertama ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, net mask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Yang kedua adalah ipconfig atau all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, dan WIS maupun MAC address yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah ipconfig atau perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga memberikan contoh-contoh dari penggunaannya seperti di layar komputer CMD itu. Lalu yang keempat adalah ipconfig atau release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan diaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Yang kelima adalah ipconfig atau renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Yang keenam adalah ipconfig atau display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Yang ketujuh adalah ipconfig atau flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache.
Yang kedelapan adalah ipconfig atau register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Di sini adalah perintah yang pertama adalah perintah ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Yang kedua, untuk yang A, kita mengetik ping localhost dan berhasil. Terus yang ke B-nya adalah ping loopback. Berhasil, ada reply-nya, berarti berhasil. Yang C-nya adalah ping 127.0.0.1. Sebenarnya perintahnya sama, tapi sewaktu kita mengetik 127.0.0.1 itu hasil tidak mencakup semua informasi resolusi nama. Dan kita mencoba ketik ping IP address-nya seperti ping 10.254.252 dan untuk perintah ini adalah perintah digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Untuk melakukan perintah ini kita dapat mengetikkan perintah ping ditambahkan dengan host name-nya atau dengan mengetikkan perintah ping ditambahkan dengan IP address-nya yang akan dituju. Jika komputer yang dituju dalam keadaan nyala, maka komputer tersebut akan merespon dengan mengirimkan pesan reply. Sebaliknya, jika komputer yang dituju dalam keadaan mati, biasanya akan mengirimkan pesan berupa RTO, Request Timeout, atau Destination Unreachable. Di sini kita mencoba mengetik pinging google.com 114.4.42.84.
bersama 32 bytes of data. Jadi bytes ini merupakan besar paket ping yang dikirim menuju komputer tujuan, seperti bytes 32 bytes. Apabila kita tidak menentukan besar paket ping yang akan dikirim, maka secara komputer akan menentukan jumlah besar 32 bytes. Jika mau, kita bisa menentukan sendiri besar paket yang mau kita kirim dengan perintah ping IP address-nya berapa. Dan ini ada time. Time adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket dikirim sampai ke tujuan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk memberikan respon bahwa paket sudah diterima. Lalu ada TTL atau time to live. TTL adalah semacam penanda waktu agar paket kiriman ping tidak terus-menerus terkirim. TTL menandakan bahwa paket dikirim ping harus berakhir dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika paket dikirim dari sebuah komputer, TTL-nya bernilai 255. Setelah melewati sebuah router, nilai TTL berkurang 1 dan semakin banyak router yang dilewati, maka makin kecil nilai TTL-nya dan habis atau expired. Lalu yang ketiga, kita mencoba ngetik ping min1 1500 10.2542541. Ini berarti berisi sebuah komputer dengan menggunakan paket yang berukuran besar. Jadi hasil dari perintah ping ditambahkan ukuran paket, maka akan menampilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya. Namun ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Perintah ini digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan. Yang keempat, di sini kita mencoba mengetik ping min n 10.254.254.1. Jadi ini perintah digunakan adalah ping. Ini menunjukkan jumlah balasan yang ingin diterima. Untuk ditentukan bahwa jumlah balasan yang diinginkan adalah 10 kali. Perintah ini biasa digunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah kita mencoba ping 192.168.1.1 Ini berarti dalam proses ping kita harus memantau terus konektivitas yang digunakan. Dapat menggunakan kode perintah minta untuk membuat ping tidak terbatas oleh waktu dan akan berulang melakukan proses terus-menerus tanpa berhenti. Ketika perintah ini dijalankan, maka komputer akan menerima balasan secara terus-menerus. Untuk menghentikan, kita bisa menekan tombol kontrol plus C atau menutup jendela CMD. Perintah ini biasa digunakan untuk mengecek koneksi secara terus-menerus. Sebagai contoh, ketika kita memasang kabel RJ45 untuk memastikan apakah kabel tersebut berjalan dengan baik, maka biasanya kita melakukan pemantauan koneksi kabel tersebut dengan melakukan ping ini. Yang keenam adalah sini kita menggunakan perintah nestat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan dari ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya nestat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sudah berjalan, sedangkan nestat menampilkan layanan
informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Di sini ada proto. Proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Lalu ada local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Lalu ada foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Lalu ada state. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sering terjadi. Ini ada tulisannya listening, itu artinya siap untuk melakukan koneksi. Ada SYN send, mengirimkan paket SYN. Ada SYN receive, menerima paket SYN. Ada established atau koneksi terjadi, siap mengirimkan data. Ada time wait, sedang menunggu koneksi. Yang A adalah NetStat min A. Ini menampilkan semua koneksi, baik yang listening maupun yang tidak. Lalu yang B ada NetStat min E. Ini menampilkan statistik paket yang dikirimkan dan yang diterima. Lalu ada yang C adalah NetStat min N, menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Lalu yang D adalah NetStat min O. Ini menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Lalu yang E adalah NetStat min S. Ini menampilkan statistik per protokol. Lalu yang F adalah NetStat min R. Ini menampilkan routing table. Lalu yang G adalah NetStat min P. Ini berarti protokol menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Di sini ada perintah mbtstat. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing diaktifkan. NetBIOS telah dikembangkan pada tahun 1980 untuk mengizinkan aplikasi berkomunikasi melewati layar OSI model. Sini kita mencoba NBTStat min A desktop lamp. Ini untuk dicapai mengeksekusi mbtstat min N. Dan yang B kita mencoba mbtstat min A atau remote name. Hasil perintah MBT akan menampilkan layanan utama berjalan mesin itu. Jadi ini digunakan koneksi ke komputer jarak jauh
Dan ada layanan server, gunakan untuk mengizinkan komputer lain untuk terhubung dengan komputer lokal. Dan ada layanan messenger. Banyak organisasi memiliki kebijakan yang menyatakan bahwa layanan harus dinonaktifkan. Perintah ini berfungsi untuk membedakan layanan yang berjalan pada mesin lokal atau jarak jauh. Selain itu dapat membantu saat memecahkan masalah mengapa komputer tidak dapat membuat koneksi jaringan tertentu. Yang C adalah mbtstat-min-a dengan IP address-nya 10.254.254.205. Ini biasanya menghasilkan informasi yang sama tetapi terhubung melalui IP. Jadi opsi A, huruf kecil digunakan untuk nama dan huruf besar A digunakan untuk alamat IP. Lalu yang D, kita untuk perintah mbtstat-min-r ini menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS. Lalu yang E adalah ketik perintah mbtstat-min-r besar ini membersihkan konten table cache nama NetBIOS. Lalu kita mencoba ketik mbtstat min-rr besar ini merilis dan menyegarkan nama NetBIOS. Dua perintah sebelumnya digunakan bersama dengan lmhost dan wins masing-masing dan keduanya tidak umum digunakan di jaringan saat ini. Lalu ketika mengetik mbtstat -s ini menampilkan sesi NetBIOS dan upaya untuk mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama. Harus membuat koneksi jaringan atau sebelum perintah ini menampilkan hasil apapun. Lalu kita perintah mbtstat-min-s ini menampilkan sesi yang sama seperti jarak dengan parameter min-s kecil. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa komputer jarak jauh akan dicantumkan berdasarkan alamat IP-nya. Di sini ada tracer. Tracer ini untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan untuk mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router terdapat pada jalur antara host dan tujuan bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online. Biasanya informasi mengenai ISP ini akan muncul di baris coding ketiga atau keempat. Namun jika tidak terdapat di kedua baris ini, maka bisa mencarinya di domain pertama. Lalu ada melihat semua router atau jalur yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus. Biasanya terlihat dari jumlah baris coding yang muncul. Jika ada 13 baris, maka artinya ada 13 jalur yang dilewati oleh perangkat. Lalu ada mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Lalu kita mengetahui dengan pasti titik nama yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet dan bisa fokus ke titik tersebut dan melakukan perbaikan jaringan. Lalu kita sini akan membantu memberikan informasi mengenai kualitas jaringan, sehingga tracer route ini bisa menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan. Di sini ada perintah path-ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latensi atau network loss. Path-ping punya sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Yang di bawah kita mencoba path-ping min-n ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Lalu ada path-ping min-h. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Default jumlah hop untuk melakukan path-ping adalah 30 hop. Lalu ada path-ping w.
Perintah ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu yang tunggu. Ada path ping min p digunakan untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali. Defaultnya waktu maksimum untuk menunggu adalah 250. Lalu ada path ping min q. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan. Defaultnya adalah 100. Lalu ada path ping min p besar. Perintah ini digunakan untuk melakukan teks terhadap koneksi RSVP path. Lalu ada path ping min r besar. Perintah ini digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP. Di sini adalah NS lookup. NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Di sini ada perintah NAS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NAS seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Di sini kita mencoba mengubah IP address dengan mengetik NAS interface IP set address name sama dengan name connection static IP address subnet mask default gateway. Jadi local area connection adalah nama adapter jaringan. Jika kita berhasil mengubah namanya atau sesuatu yang berbeda, kita harus memastikan harus mengetik di dalam kutipan tersebut. Di sini kita bisa menambah IP address dengan NAS interface IP AD address name local area connection dengan IP 192.168.1.102.255.255.0 192.168.1.1. Di sini kita bisa menghapus secondary IP address dengan NAS interface IP adalah address name sama dengan local area connection dengan 192.168.255.255.255.0.
Di sini kita bisa mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP. Jadi mengetikkan net interface IP set address name sama dengan local area connection source sama dengan DHCP. Di bawah ini ada perintah route. Route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Yang pertama kita bisa mengetik route print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Lalu bisa menambahkan route add untuk menambahkan perintah routing dengan mengetik 192.168.1.0/255.255.255.0. Lalu ada route delete, itu biasa menghapus perintah routing. Jadi ketika ketik route delete 192.168.1.0 dengan mask 255.255.255.0, maka route tersebut akan dihapus. Dan bisa melihat hasilnya bisa dilakukan dengan mengetikkan perintah route print. Lalu yang ketiga ada perintah net. Ketika mengetik perintah net, kita bisa melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Dan kita mencoba mengetik perintah NetView digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Tiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konvensi penamaan universal. UNC dapat digunakan saat memetakan drive dan menghubungkan komputer karena alasan lain. Lalu ada perintah perintah NetTime. Perintah ini digunakan untuk mensinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu.
Lalu ada perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Lalu ada perintah net stop themes. Ini akan menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop Anda. Lalu ada perintah net start themes. Ini untuk memulai kembali layanan tersebut. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.